Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku yang di luar sana, baik di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu bersama-sama mengikuti contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali kajian tentang hawa nafsu yang kedua. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya selama ini kita sangat amatlah jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang babagan batiniyahnya. Yang dikaji di sini bukan babagan syariatnya, akan tetapi babagan hatinya, babagan batiniyahnya. Karena ada ayat bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang tinggi apapun ilmu syariatmu, dan Allah tidak memandang sebanyak-banyak pun apapun yang kau ibadahkan, yang kau amalkan, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hatimu. Yang kita tauhidkan di hati kita selama ini, yang kita esakan di hati kita selama ini, siapa? Allah kah ataukah masih hawa nafsu yang kita tauhidkan, yang kita esakan selama ini di hati kita? Hanya itu sobat, hanya itu. Jadi bila babagan hatinya benar, jadi bila babagan hatinya suci dari yang selain Allah, maka sucilah seluruh syariat-syariat yang diperbuatnya. Maka sucilah ilmu-ilmu yang dimilikinya. Maka sucilah syariat-syariat yang dijalankannya. Karena bila imannya benar, jadi bila imannya sesuai dengan yang diajarkan atau yang dikondisikan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni selalu mensucikan hati, mensucikan Allah, hati mensucikan kehuduran Allah daripada mensucikan kehuduran diri manusianya di hatinya, maka semuanya akan suci kembali suci. Jadi lewat apa? Lewat kembalinya kerajaan-kerajaan hawa nafsu kepada
asalnya, yakni iblis dan setan serta hawa nafsu dipaksa, diusir, diperintah bersujud kepada Adam secara paksa. Jadi kita wajib memaksa hawa nafsu kita, memaksa iblis dan setan yang ada di dada kita bersujud kepada Adam. Maksudnya apa? Bersujud bukan bersujudnya seperti sujudnya sholat. Bersujud itu maksudnya kembali. Makna hatinya, makna hakikatnya bersujud itu kembali ke asal kejadiannya. Itulah yang dimaksud makna bersujud. Maka dari itu ketika kita sholat, kita bersujud mencium tanah. Mencium dasar tanah yang kita tempati, itu maksudnya disuruh kembali ke Adam. Disuruh meleburkan kembali ke asal kejadiannya, dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali ke Allah. Jadi hakikat makna bersujud itu adalah kembali. Kembalinya hati kepada Allah, kembalinya wujud manusianya kepada wujudullah, kembalinya hidup manusianya kepada hayatullah, kembali lagi kekuasaan manusianya kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hakikat bersujud di sisi Allah. Maka dari itu, tanpa memahami hakikatnya, tanpa memahami Tuhannya, maka selamanya kita takkan pernah bisa beragama dan bertuhan secara benar seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan kita hanya mencontoh syariat-syariat kemanusiaan Kanjeng Nabi Muhammad saja. Karena di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, pasti mata kita, pasti perhatian kita condong hanya kepada badaniyah saja. Condong kepada laku syariat-syariat badaniyah yang bisa kita lihat saja. Jadi bila kita memandang manusia atau memandang makhluk sesuai dengan keadaan hati kita, bila di dalam hati kita ini yang wujud jadi Tuhan hawa nafsu kita sendiri, bukan Allah, maka yang dihadapnya, maka yang dipandangnya di hati kita hanyalah makhluk-makhluk saja. Takkan bisa kita kemana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajahullah, tak bisa. Bila di dalam hati kita masih hawa nafsu kita yang jadi raja, yang jadi Tuhan di dalamnya. Contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan kepada Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang memanah. Bila diluaskan selama ini, kita merasa diri kita yang hidup.
Kita merasa diri kita sebagai yang memiliki badan. Selama ini kita yang merasa kitalah yang bisa duduk, kitalah yang bisa berdiri, kitalah yang bisa berpikir, kitalah yang bisa mandi, kitalah yang bisa makan, kitalah yang bisa minum, kitalah yang bisa sholat, kitalah yang bisa ibadah, kitalah yang bisa tahlilan, kitalah yang bisa istighosaan, kitalah yang bisa sholawatan,